Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita mengadakan kajian atau ulasan yang ke-30, mengambil topik fenomena orang kaya bertambah kaya saat pandemi. Kurang lebih begitu. Saya terutama sekali mendasarkan diri dalam ulasan ini atas data yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, ya, suatu lembaga internasional di bidang keuangan yang setiap tahun membuat publikasi yang berisikan data-data tentang kekayaan, distribusi kekayaan dan semacamnya dari sekitar 150-an negara. Tetapi selain data dari Credit Suisse, saya mencoba mengajak Ibu Bapak semua untuk melihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu ketimpangan ekonomi. Nah, selama ini kita mendapatkan informasi, tepatnya narasi ya, dari otoritas ekonomi dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung mengatakan ketimpangan ekonomi Indonesia itu membaik. Memang sedikit memburuk diakui ketika pandemi lalu kembali membaik, begitu kan? Apalagi di 4 atau 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi sebelum pandemi itu termasuk yang berkali-kali dikedepankan, berulang kali dikedepankan oleh pemerintah bahwa ketimpangan ekonomi membaik. Ukurannya adalah yang dikemukakan adalah rasio Gini dari BPS. Untuk Indonesia yang menghitung rasio Gini adalah Badan Pusat Statistik. Apakah benar demikian bahwa terjadi perbaikan ketimpangan ekonomi dari rasio Gini? Ternyata jawabannya tidak juga. Tidak juga itu artinya tidak salah, tapi juga tidak cukup kuat untuk dinyatakan demikian. Nah, rasio Gini itu adalah hitungan matematika yang ada gambar kurva, lalu dihitung di kurva tersebut, nah maka didapat angka indeks, ya, persen atau 0,% berarti. Nah, itu adalah cara menghitung, tetapi data yang dihitung, yang diukur itu ada 3 sebetulnya yang bisa secara umum di berbagai buku teks dan juga di praktek-praktek penghitungkan berbagai lembaga negara maupun internasional. Itu menghitung indeks Gini itu bisa dari 3 data. 1, data pengeluaran konsumsi. Jadi kira-kira berapa, lalu berapa banyak orang konsumsi, nilai moneternya, lalu distribusi antar seluruh penduduk itu dibagi berapa, dibagi 100, dibagi 100 kelompok berarti 1%, dibagi 10 kelompok berarti BC dan seterusnya. Menghitung Gini rasio dari itu 1% biasanya hitungannya, jadi ada 100 kelompok. Itu dari data pengeluaran konsumsi kalau Indonesia. Jadi BPS itu punya survei Susenas Maret dan September. Dari data Susenas ya, yang di bulan Maret biasanya sampelnya sekarang di sekitar 300.000 rumah tangga. Kalau September sampelnya sekitar 75.000 rumah tangga. Cukup bagus ya. Cukup inilah dari pengalaman data Susenas terutama yang Maret itu diakui cukup baik datanya diolah berbagai keperluan. Salah satunya untuk perhitungan Gini rasio. Nah, maka kita bisa melihat di gambar tersebut, memang kalau melihatnya itu dari apa ya, sebutlah 2014 ya, September ya, data karena Presiden bilang bulan Oktober 2014, maka kita bisa melihat bahwa terjadi perbaikan. September itu kan 0,4 bisa 0,4 bisa 40%. Pada dasarnya 0 sampai 1. Jadi kalau 1 itu kira-kira 1 sangat tidak merata, jadi 1% orang mengkonsumsi seluruhnya, 99% lainnya tidak konsumsi sama sekali, 0. Yang 1% untuk menyederhanakan ya, dibuat 100 kelompok, yang 1% penduduk
itu mengkonsumsi seluruhnya, seluruh total konsumsi yang 99 nggak makan, nggak minum, itu satu nanti kita nilai mendekati satu lah, atau satu untuk Gini rasionya. Tapi kalau di setiap persen, 1% penduduk mengkonsumsi 1%, 2% mengkonsumsi 2, dan seterusnya, maka dia angka indikatornya mendekati 0. Jadi ini ya, maka antara 0 sampai 100 lah angka itu. Antara timpang sempurna dan merata sempurna. Angka 0,414 dengan perhitungan aritmatika ya. Memang berarti kan kalau makin dekati 1, makin timpang. Terjadi perbaikan sampai tahun 2019 menjadi sebutlah September 2019 berapa itu 0,382 lah, jadi ada penurunan. Tetapi kita perhatikan penurunan ini sebetulnya kan ya tidak signifikan amat, apalagi kemudian di Maret 2020 dan seterusnya naik lagi. Ya, belakangan terakhir 0,384 tinggal. Nah, maka kita tidak lagi bicara tentang pemerintahan Presiden Jokowi. Kita bicara sebagai sebuah bangsa, sebuah negara. Sejak era reformasi bagaimana? Kita lihat gambar tuh dari 99. Ini data BPS ya. Nah, garis hitam titik-titik itu kan otomatis tuh kalau kita pakai PowerPoint, kita pakai Excel kan kita bisa dapat trend line itu, cenderungan itu. Nah, maka tetap kelihatan kan garis hitamnya kecenderungan naik, tentu berfluktuasi tiap tahun atau tiap 6 bulan. Nah, kalau kita lihat secara ekstrim saja di 99 itu 0,311, 96 0,356, 2002 0,3292. Jadi trennya selama era reformasi ketimpangan itu meningkat. Sedikit membaik di era Jokowi, membaik kalau hanya berdasarkan rasio Gini. Tapi membaiknya ini kalau ibaratnya survei presiden tentu tidak sama ya. Dalam margin error, jadi tidak signifikan, jadi belum bisa dipastikan demikian. Yang pasti adalah kalau dalam jangka 30-an tahun, ya, 27 tahun, ya, dari 96, 26 tahun, itu ya 26 tahun, 25 tahun lah, itu ketimpangan kita memburuk. Lebih khusus lagi di era reformasi, pelan-pelan memburuk berdasarkan generasi. Nah, ternyata hal demikian juga dikaji oleh IMF ya, untuk membandingkan antar negara. 135 negara dicermati oleh IMF, itu bisa kita baca di publikasi mereka di Fiscal Monitor edisi April 2021 ya. Di situ dilaporkan penelitiannya IMF tentang rasio Gini berbagai negara, 135 negara. Dari 135 negara itu dibuat tahun 1990 sampai 2019. Gini rasio Indonesia di slide berikut. Gini rasio Indonesia itu ternyata di antara 135 negara itu termasuk yang mengalami peningkatan tertinggi. Ini datanya sama dengan yang di atas tadi ya, tapi khusus 90 sampai 2019 itu naik 6,578 poin. Jadi dari 0,3 berapa tadi jadi 384, itu maksudnya 6,578. Naik 6,58. Perhatikan, yang gambar semakin orange itu adalah negara yang tingkat ketimpangannya selama sekitar 20 tahun itu. 30 ya, 1990 sampai 2019. Di data kita tadi, data 96 ya, tidak ditentukan. Itu Indonesia urutan ke-9 yang mengalami tambahan tertinggi di generasi. Nah, yang hijau-hijau itu turun. Jadi ketimpangannya membaik berdasarkan ukuran Gini rasio. Salah juga ya. Tapi berdasarkan ini Indonesia kan tidak termasuk yang baik. Sampai 2019. Jadi unik ya. Meskipun kalau dipecah hanya 7 tahun terakhir sedikit menurun, tapi kalau kita sebagai sebuah bangsa yang memburuk, tinggal dilihat aja. Cina juga termasuk yang memburuk secara Gini rasio. Nah, yang hijau-hijau itu membaik. Ini menarik ya, Brasil itu membaik, Meksiko, Rusia juga dalam konteks 30 tahun. Begitu generasi. Lalu ada lagi dari BPS tentang ketimpangan yang sebetulnya bersamaan. Jadi BPS itu setiap 6 bulan tadi kan berdasarkan Susenas Maret dan September. Tapi yang Maret biasanya diumumkan bulan Juli, yang September biasanya diumumkan bulan berapa ya? Bulan Januari. Itu
di data tentang ketimpangan ekonomi Gini rasio di beberapa paragraf di publikasi tersebut itu diinformasikan juga tentang cara mengukur yang lain. Saya izinkan saya kembali sedikit. Kalau cara menghitung Gini rasio yang bahasa awam lah ya, anggap saja 100% penduduk itu dibagi menjadi 1%. Ini penduduknya yang dikonsumsi, sebetulnya yang dikonsumsi itu 1 juta unit, sama konsumsi adalah unit barang. Nah, dari 1% itu mengkonsumsi berapa persen dari 1 juta unit? Kalau 1% adalah 1%, 2% mengkonsumsi 2%, 100%, nah itu merata sempurna, mendekati nol atau nol lah ya. Itu gampangnya tadi ya. Nah, lalu dengan data yang sama, BPS juga punya, selain Gini rasio, punya data yang disebut dengan kriteria Bank Dunia. Kriteria ya, bukan Bank Dunia yang mengukur di slide berikut. Untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Dicari khusus 40%. Jadi 40% yang terbawah itu mengkonsumsi, ini kalau konsumsi, kalau pendapatan ya pendapatan. Ya, data konsumsi berarti dari Susenas yang memang questionnya itu adalah menanyakan konsumsi. Nah, sedangkan tentang pendapatan Indonesia tidak data rutin, nyaris tidak ada bahkan pajaknya, berarti kan tidak publikasi luas. BPS belum melakukan publikasi tentang data pendapatan di Indonesia kecuali terbatas, misalnya pendapatan petani, pendapatan pegawai sektor apa, tapi bukan pendapatan nah, Bank Dunia buat data pendapatan Indonesia dan negara-negara lain, tapi khusus Indonesia dan beberapa negara yang dipakai adalah konsumsinya BPS di proxy sebagai pendapatan, jadi tidak persis ya. Di situ income shares misalnya di data Bank Dunia, sebetulnya yang dipakai adalah data pengeluaran, ada keterangannya. Nah, kembali ke grafik ini, nah BPS mengumumkan 40% dari kelompok penduduk, 40% penduduk itu mengkonsumsi berapa persen dari total konsumsi. Nah, tentu kalau dia mengkonsumsi 40%, mengkonsumsi 40%, ya berarti negara ini merata kan. Nah, dari data kan tidak. Dari data yang 40% itu yang biru, yang bawah itu. Ya, di kisaran berapa itu? 17, 18. Ya berfluktuasi sedikit dan tidak banyak membaik dari 2014 sampai 2022. Bertambah sedikit saja. Jadi ini bagus kalau bertambah. Jadi maksudnya 40% tutup, misalnya konsumsi 22%, 20% kan naik atau tidak. Tapi kalau dilihat tren lainnya turun kalau dari tahun 9. Jadi ketimpangan cenderung meningkat. Tentu perlahan dari data ini. Nah, dari itu kita lalu sudah mulai punya gambaran. Oh, data BPS sendiri sebetulnya tidak menunjukkan perbaikan ketimpangan ekonomi, untuk tidak mengatakan memburuk. Sebutlah kita lebih fair, di era Presiden Jokowi tidak memburuk berdasarkan sini dan berdasarkan tadi 40% tadi yang terbawa, tapi juga tidak membaik. Nah, keluarlah data, bukan keluar ya, memang dia rutin menerbitkan, tapi ini baru beberapa hari yang lalu. Nah, Credit Suisse itu tiap tahun mengeluarkan publikasi tentang global wealth ya, kekayaan global, isinya kekayaan global sekitar 150-an negara per 130 ya saya lupa. Itu ada data booknya, ada nasi, ada yang buku khusus data. Di slide berikut. Nah, di sana nah, saya fokus ke Indonesia saja. Disebutkan pada tahun 2021 ya, itu dia caranya Credit Suisse ini adalah dengan menghitung penduduk dewasa saja, bukan seluruh penduduk. Penduduk dewasa dalam definisinya dokumen mereka ini adalah 20 tahun ke atas. 20 tahun ke atas. Itu jumlah penduduk dewasa 2021 183,74 juta orang.
lanjut ya, tadi terputus karena sinyal tempat saya. Saya ulangi, itu kekayaan penduduk dewasa yang tadi jumlahnya 183,7 miliar itu adalah rata-ratanya, jumlahnya triliun tentu saja dolar ya. Jadi jumlah total kekayaan dibagi jumlah penduduk dewasa itu 18.534. Jadi 18.500 ya. Jadi rata-rata kekayaan satu penduduk dewasa itu 18.500 ya. Anda boleh mencoba menghitung dikalikan 14.500 atau 14 ribuan lah di 2021 kan, yang 14,5 kan di 2022. Nah, tetapi ada informasi. Jadi ini rata-rata 18.500. Cuma nampaknya timpang banget. Kalau ada median itu orang 183 itu diurut dari 1 sampai ke 183 juta, 74 juta itu. Mediannya hanya 5.000 berapa? 5.200-an. Berarti kan mayoritas orang di bawah rata-rata. Terkonfirmasi dari data yang di grafik biru itu, bahwa penduduk 183,74 juta tadi, penduduk dewasa tadi, yang kekayaannya, nah ini kekayaannya bukan penghasilan ya, tadi kan pengeluaran, lalu kita juga tahu ada penghasilan meski tadi tidak disampaikan datanya, lalu ini kekayaan. Bedanya pendapatan dengan pengeluaran, itu kan pengeluaran sebulan atau pendapatan sebulan, bisa pengeluaran atau pendapatan setahun, begitu kan. Kekayaan tanggal 31 Desember, kekayaan tanggal 31 Juli, nah, tapi umum dipakai akhir tahun ya, 31 Desember. Pada suatu waktu, jadi yang satu flow arus ya aliran, yang satu adalah stok sediaan. Nah, ini kalau sederhananya kayak APBN itu kan arus ya, kalau PDB itu PDB juga arus. Nanti kalau aset itu stok. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini yang di bawah 10.000 itu jumlahnya 66,8%. Padahal rata-rata 18.500 kan. Tetapi justru yang di bawah 10.000 66,8%. Itu 100 berapa ini ya? Kira-kira 122 juta itu. Dan 68% itu dari 183 kira-kira 122 juta. Jadi mayoritas penduduk Indonesia itu di bawah 10.000 sekalipun rata-ratanya adalah 18.500. Nah, yang antara 10.000 sampai dengan 100.000 itu 31%. Kurang lebih begitu ya. Nah, lalu yang 100.000 sampai 1 juta, ingat ini kekayaan ya. Nah, kekayaan dimaksud juga kekayaan bersih. Ya, tentu dengan perhitungannya si Credit Suisse, kita boleh nggak percaya, makanya saya sebut sumbernya dia. Yang lain nggak mengeluarkan data ini. Nah, berarti kira-kira aset dikurangi utangnya dengan perakiraannya. Ini adalah kekayaan bersih. Itu kalau yang di atas 1 juta hanya 0,01%. 191.000 orang di Indonesia itu memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 juta. 1 juta itu berarti kalau sekarang ya di kisaran 15 miliar ya. 15 miliar. Itu data berdasarkan 2021 kekayaan menurut sambil informasi si Credit Suisse ini mendefinisikan kekayaan itu ya antara lain ya yang bersifat finansial maupun non finansial. Secara sederhana yang non finansial itu bisa rumah, bisa tanah, bisa mobil. Kalau yang finansial kan bisa deposito, tabungan, kepemilikan saham dan seterusnya, surat berharga. Itu kekayaan. Nah, dengan cara menghitung begitu BPS Credit Suisse seperti BPS juga lalu buat juga yang desil. Nanti kan penduduk Indonesia yang 183,74 juta. Saya ulangi ini penduduk dewasa ya. Itu dibuat 10%, 10%. Berarti 18 juta, 18 juta, 18 juta. Dari kelompok yang kekayaan terbawah sampai kekayaan teratas. Terbawah berarti desil 1, teratas desil 10. Menarik kan? Yang desil 1, berapa porsinya dari total kekayaan? Total kekayaan 100%. Saya lupa angkanya 18 kali. 100% itu sekitar 3 triliun atau berapa ya. Secara nasional, secara keseluruhan. Itu ternyata yang 10% terbawah, 10% berarti 18 jutaan orang, itu kekayaannya minus 0,1%. Artinya dia ya utangnya lebih banyak secara rata-rata ya. Nah, sementara yang 10% teratas, desil 10 itu 67%. Jadi 67% dari total kekayaan penduduk dewasa
itu dimiliki oleh 10% yang teratas, oleh 18,5 juta orang. Nah, sebarannya seperti orange itu. Di desil 9, 12,5, desil 8, desil 1, 2, 3 gitu ya. Nah, maka kita bisa buat. Nah, kalau si yang biru, yang orange, itu langsung dari publikasi databook ada ya, cuma saya buat grafiknya, ada di sana angka. Sayangnya publikasinya PDF ya, bukan Excel, jadi ya telaten lah kita buat. Nah, yang hijau itu olahan saya. Olahan saya mengambil dari yang orange itu untuk dapat 40% itu, 40, 30, 30. Jadi yang 40 itu desil 1 sampai 4, yang tengah desil 5 sampai 7, yang teratas itu desil 8 sampai 10. Jadi hijau olahan dari yang orange. Menarik kan? Bahwa 40% terbawah itu 40% loh ya. 40 kali 18,5 juta orang. 40% penduduk Indonesia yang kelompok berkekayaan terendah itu hanya memiliki 2,1% dari total kekayaan. Nah, bandingkan dengan yang pengeluaran tadi, pengeluaran BPS tadi, 40% terbawah itu mengkonsumsi 18% dari total konsumsi. Jadi nggak buruk-buruk amat ya, 18% nggak buruk kan. Kalau ini 2,1 dari 100. Nah, ekstrimnya yang 30% teratas. Sebetulnya kita bisa buat yang 20%, tapi saya lupa ngitungnya. Kalau 20% berarti Anda ngitungnya 67 ditambah 12,5. Berarti berapa? 79,5. Ini harusnya 40, 40, 20 ya. Tapi saya buru-buru tadi 40, 30, 30. Kalau mau disamakan dengan pengeluaran, berarti kan 40, 40, 20. Kalau Anda lihat slide sebelumnya tadi. Maka kalau kita buat desil 9 tambah desil 10, itu berarti 79,5. Hampir 80. 20% teratas. Yang bawah 2,1. Kekayaannya ya. Kalau dari sisi pengeluaran, yang 20% teratas dia hanya sekitar 45%. Masuk akal ya. Karena orang kaya kan tidak mengkonsumsi seluruh kekayaannya. Dan pendapatan pun biasanya yang miskin itu hampir menghabiskan seluruh atau malah menghabiskan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Yang kaya kan tidak menghabiskan, sebagiannya untuk menabung. Nah, berdampak pada lalu akumulasi kekayaan dari tabungan atau investasi dia berdampak pada kekayaan. Karena itu urut-urutannya biasanya di satu negara, pada negara yang sama, tingkat ketimpangan pengeluarannya itu biasanya lebih rendah daripada ketimpangan pendapatan. Nah, ketimpangan pendapatan lebih rendah dari ketimpangan kekayaan. Karena tadi alasannya, yang bawah itu cenderung menghabiskan pendapatannya untuk pengeluaran, yang atas ada tabungan atau investasi. Nah, lalu terakumulasi dalam kekayaan setelah bertahun-tahun, maka ketimpangan di kekayaan cenderung lebih tinggi. Nah, kira-kira begitu. Itu dicerminkan oleh yang hijau. Menarik juga dari data ini bahwa kita pengen tahu saat pandemi ya. Nah, di slide berikut. Tadi kita kan dapat tuh data di atas, data 2021 tentang yang di atas 1 juta berapa. Tadi kan di atas 191.000. Yang paling bawah, yang di bawah 10.000. Tadi di atas kan presentasi ya. Nah, kalau ini angka orangnya. Itu kurang lebih 122 juta, 123 juta lah. 123 juta itu di bawah 10.000. Itu kurang lebih berapa tadi, di atas tadi 66%. Sementara yang di atas 1 juta 191.000 atau 0,1%. Nah, kita pengen tahu nih dari data 2019, 2020, 2021 dan terutama yang juga bisa dibandingkan dengan data tahun 2010. Nah, itu kita lihat dulu yang paling bawah dulu deh. Yang paling bawah itu cenderung ya fluktuasi saja. Jadi di tahun 2020 jumlahnya 116 juta, lalu di tahun 2010 maaf ya, 2010, yang biru 2010, yang orange 2000 ya berkurang. Ini studi ini. Itu yang di bawah 10.000 kan yang paling miskin. Berarti orangnya ada yang pindah ke atasnya lebih dari 10.000. Kekayaan ya, bukan pendapatan. Nah, di kuning itu tahun 2021 yang terbaru juga bertambah 122 juta. Ya, dari fenomena ini belum bisa disimpulkan apa-apa ya. Artinya pandemi tetap membuat
apa, sempat memperbaiki di 2000 tidak turun datanya. Artinya yang jumlahnya di bawah 10.000 berkurang. Nah, berkurangnya berarti dia naik kelas ke atas net 10. Nah, di kuning bertambah 2021. Jadi unik ini ya, pada 2020 turun, malah di 2022 yang sudah pulih, justru yang di bawah 10.000 ini bertambah. Tapi ini kan kekayaan, bisa jadi demikian karena kita sudah banyak-banyak dijual di 2021 baru terasa. Mobil sudah nggak ada, tanah rumah punya 2, 1 dijual, atau rumah dijual tinggal nyewa kayak gitu. Nah, menariknya adalah yang 2 teratas. Yang 2 teratas, ya, yang paling ekstrim dulu di atas 1 juta. Itu tahun 2010 ya, jauh ya, berarti 11 tahun yang lalu itu hanya ada 60 juta, 60 ribu ini ya. Kalau juta tadi kan 123.800 itu kan berarti 123 juta. Kalau yang ini ribu, jadi semua ribu ini satuan. Hanya ada 60.000 orang yang kekayaan di tahun 2019, 9 tahun kemudian, yang salah ya, itu 106. Pandemi tidak membuat yang di atas turun dari 106, tapi naik dari 102.000 orang. Nah, di tahun 2021 naik lagi jadi 191.000 orang. Jadi, katakan pandemi membuat mereka yang memiliki kekayaan di atas $1 juta menurut data Credit Suisse itu meningkat. Begitu pula dengan yang 100.000 sampai 1 juta itu juga meningkat saat pandemi, meskipun tidak seradikal peningkatan yang 1 juta. Dari hampir sama juga, malah lebih dari 1.768, berarti 1,77 juta jadi 3,5 juta, lalu naik lagi jadi 3,7 juta. Nah, terus kesimpulan dari angka ini bahwa jumlah orang kaya dalam konteks ukuran 100.000 dan konteks 1 juta itu meningkat selama pandemi. Dan sebelum pandemi juga meningkat. Gitu ya. Nah, lalu kita melihat ketimpangan. Jadi, oke lah orang kaya banyak tetangga, tapi siapa tahu yang tidak kaya juga membaik, kan begitu. Jadi ketimpangan itu kan tidak hanya lihat yang atas, yang bawahnya naiknya lebih cepat atau tidak. Kalau naiknya lebih cepat kan ketimpangannya itu. Jadi orang berpenghasilan 100 juta naik jadi 110 juta, tapi yang naik 1 juta jadi naik 2 juta kan mendekat. Karena yang 1 juta ke 2 juta itu naiknya lebih banyak daripada 100 ke 110. Misalnya begitu. Nah, tapi kalau kekayaan tinggal kita hitung saja. Lihat di slide berikut. Nah, maka kita mau membandingkan sama dengan cara membandingkan 2010, 2019, 2020, 2021. Nah, ini fenomenanya unik ya. Jadi ya kita bisa juga sih mempertanyakan Credit Suisse ini datanya akurat atau tidak. Untuk sekedar meningkatkan kembali, tadi Credit Suisse menganggap kekayaan itu adalah ada yang finansial, ada yang non finansial, terus yang itu adalah penduduk dewasa, kemudian dia mencoba menghitung kekayaan bersih. Nah, lalu metodenya apa? Dia metode pakai data-data resmi dari semua negara, data BPS kalau kita nggak pakai data pengeluaran tadi. Dia juga punya akses menurut keterangan itu, dia punya akses kepada perpajakan, sehingga dia juga mengukur dari pajak. Lalu dari sumber-sumber lain. Nah, yang penting khusus yang kaya-kaya. Jadi sebenarnya fokus laporan Credit Suisse kepada yang kaya-kaya, tapi ini kan penjelasannya termasuk keseluruhan. Nah, tapi nanti fokus dia adalah jualan tentang dia punya informasi yang kredibel tentang orang-orang kaya di berbagai negara. Itu dijual, tidak dipublikasi nama. Jadi dia sampai presisi itu kan jualan. Tapi nyatanya dari berapa tahun ya dia sekitar 15-16 tahun, ya Credit Suisse yang paling konsisten dan paling dikenal publik tentang data kekayaan di berbagai negara. Nah, kembali ke Indonesia. Nah, itu kita kalau lihat di desil ya, di 2010 udah 66,8. Ya memburuk di 2019 74,1. Memburuk artinya makin nimbang kan? Berarti 10% orang kaya itu menguasai kekayaan yang sampai 74%, menurun saat pandemi 66,2%. Sedikit meningkat lagi 60%. Jadi kalau berdasarkan ini untuk desil 1, desil 10, desil tertinggi itu ya relatif stagnan. Ya, pandemi sempat menurunkan porsi mereka. Porsi itu kan
Tapi tadi kita lihat dari data sebelumnya, di antara 10% ini kan orangnya jumlahnya berapa? Kalau 10% berarti 18,5 juta ya, 18,5 juta orang di desa 10 itu. Tapi kalau khusus yang 191.000 meningkat, itu yang punya di atas 1 juta ya. Kan 191.000 itu bagian dari 18,5 juta. Jadi kalau berdasarkan desa, ketimpangan tidak memburuk, tapi juga tidak membaik. Nah, kenapa? Ukuran tidak membaik ini kita lihat desa yang di bawah, desa 1, desa 2, desa 3, desa 4. Jadi ada pindahan di desa 8, 9, 10 itu aja di tengah atas. Lebih kentara kalau kita kelompokkan di kanan. Jadi 40% terbawah, 30% tengah, 30% teratas. Ini sebenarnya saya kurang tepat. Harusnya 40, 40, 20 ya, tidak terlanjur. Nanti Anda bisa jumlahkan sendiri lagi seperti tadi. Kita lihat yang 40, 30% teratas. 30 ya, yang 60%. Kalau dilihat kan ini juga tidak terlalu memburuk, tapi juga nggak membaik dari 2010, bahkan ada data 2014, 2019, 2020, 2021. Jadi tidak porsi 30% teratas nyaris bertahan, tidak ada perbaikan. Itu ya. Nah, secara lebih khusus tadi yang 191 orang yang punya 1 juta atau lebih, jadi 191.000 ini bagian dari 10, bagi kecil, bagi 10% dari 10%. Kan kalau 10% dari 180, berarti 183 itu kurang lebih 183.000 ya, itu lebih sedikit. Jadi orang yang berkekayaan lebih dari juta dolar di tahun 2021, lebih dari 15 miliar kekayaan bersihnya. Nah, di slide berikut, itu jumlahnya bagaimana? Nah, jumlahnya di tahun 2021 itu sebanyak 191.000 orang. Yang paling bawah ya, yang di grafik itu hitam. Kalau di tabel yang paling bawah, lebih dari 1 juta. Yang lain itu rinciannya, jangan salah bacanya. Lebih dari 1 juta itu kan ada yang 1 sampai 5, ada yang 5 sampai 10, ada yang 10 sampai 50, 50 sampai 100, dan seterusnya lah. Ada data-data itu. 1 sampai dengan 5 juta. Di atas 5 juta sampai dengan 10 juta, dan seterusnya cara baca. Maaf, putus saya di ruangan. Tidak pakai wifi. Saya ulangi, dari data ini, maka kalau kita lihat di tahun 2000 berapa, paling bawah, data paling bawah 2014 itu 90.487 orang. Kalau di grafik itu titik hitam. Kalau di bawah tidak di angka 98.487. Nah, naik di tahun 2019 menjadi 106.000 orang. Tepatnya 106.215 orang. Bertambah menjadi 171.000 orang di 2020. Jadi pandemi membuat yang di atas 1 juta, tadi di atas sudah diinformasikan juga, meningkat. Dan di Indonesia masih meningkat jadi 191. Nah, itu bisa dirinci. Credit Suisse ini bahkan mengaku punya data tentang jumlah orang yang kekayaannya lebih dari 500 juta, lebih dari setengah miliar ya. Berarti Anda hitung aja itu berapa triliun. Berarti kira-kira di atas 7,5 triliun ya. Itu menurut datanya Credit Suisse ada 57 orang saja, 57 orang penduduk dewasa menurut kekayaan bersih ya. 57. Tapi itu juga bertambah dari 2020 50 dan waktu 2019 baru 46. Jadi triliuner berarti ini kan orang ini. Dengan data ini mesti Credit punya by name by address ya, tapi kan tidak dipublikasi untuk publik. Jualannya juga nggak tahu. Kita bisa googling, cari-cari, mungkin menduga-duga saja. Nah, kecenderungannya begitu ya. Jadi dengan data ini orang sangat kaya bertambah selama pandemi. Kekayaannya juga bertambah. Kita begitulah. Terkonfirmasi dari data bukan Credit. Berikut saya kembali ke Indonesia lagi. Tadi BPS, begitu. Sini pakai data lembaga penjamin simpanan. Menarik juga data lembaga penjamin simpanan ini di slide berikut. Jadi penjamin LPS itu membuat kategori 7 tier ya. Jadi 7 kelompok rekening. Jadi kelompok rekening masyarakat yang di bawah 100 juta, 100 sampai 200 dan seterusnya. 7
Jadi yang terbawah sampai dengan 100 juta, jadi rekening tabungan deposito saving sampai dengan 100 juta itu kelompok satu dianggap satu kelompok. Kelompok tertingginya adalah yang di atas 5 miliar. Nah, bisa di slide berikut Pak Stato. Maka kalau kita lihat perkembangannya menurut data BPS ini, itu ya dari tahun Oktober 2014, saya tidak bermaksud apa-apa ini, tapi kan biar kita fair saja melihat di era Pak Presiden Jokowi seperti apa tren simpanan di bank umum dan simpanan masyarakat ya. Simpanan masyarakat itu bisa orang, bisa perusahaan, bisa lembaga. Nah itu kalau dari Oktober 2014 pelantikan Presiden sampai dengan Maret 2019 sebelum pandemi itu yang simpanan di atas 5 miliar naik 65,90% dari berapa itu? Dari 1,1823 triliun itu berarti juta ya. Jadi 1.800 maaf ya betul miliar maaf. Jadi 1.823 triliun total tabungan masyarakat simpanan tabungan deposito dan lain-lain menjadi 2.970 triliun di tahun Maret 2019. Pandemi sempat menurun sebentar, beberapa bulan, kemudian terakhir Juni 2022, grafik ini sebenarnya sampai dengan Juli, tapi yang saya cek lagi itu 3.906 triliun. Jadi tabungan orang yang nilai rekeningnya lebih dari 5 miliar, jumlahnya nggak banyak, jumlahnya hanya beberapa puluh ribu. Berapa itu? Mungkin 60 ribuan. Enggak sampai. Ya betul, sekitar 20-30 ribu tabungan rekening. Itu nilainya 3.906 triliun. Naik 29, jadi selama pandemi naik hampir 30% nilainya. Nah, sementara yang kelompok rekening terbawah, yang di bawah 100, di bawah sampai dengan 100 juta, itu dari Oktober 2014 sampai Maret 2019, itu naik dari 590 triliun, bandingkan ya, 1.800, ini kan baru belum sampai 1.000 triliun, 590 triliun. Naik di Maret menjadi 856 triliun, naik 45,06%. Tadi yang di atas 5 miliar naiknya 65,9. Nah, saat pandemi masih naik, jadi simpanan masyarakat itu sempat turun di bulan-bulan tertentu, tapi kalau menghitungnya sampai Juni 2022 cukup naik. Jadi hanya beberapa bulan saat pandemi itu turun, tapi secara keseluruhan dari Maret 2019 sampai Juni 2022 naik 14,9%. Tapi perhatikan, yang di atas 5% naik 29,6%. Jadi tingkat kenaikannya beda. Nah, lalu ada fenomena juga yang bisa dikaji lebih jauh, tapi mengkonfirmasi hal-hal yang kita sudah sajikan di atas rata-rata. Jadi jumlah yang di atas 5 miliar tadi, jumlahnya hanya puluhan ribu, ya. Nilainya segitu. Maka kan bisa dicari rata-ratanya di slide berikut. Jadi rata-rata satu rekening, apakah itu tabungan, apakah itu deposito, dan lain sebagainya, dari kelompok teratas yang lebih dari 5. Jadi sebutnya rekening di atas 5 miliar. Tapi rata-ratanya 31,89 miliar. Satuannya yang orange miliar ya, jangan salah ya. Ini beda satuan. 31,89. Nah, sementara yang biru itu adalah rata-rata nilai rekening yang tadi di bawah 100 juta. Sebutannya kelompok rekening sampai dengan 100 juta. Tapi rata-rata cuma 2,04 juta. Artinya apa? Nilainya tadi kan tetap tumbuh tuh, tapi rekeningnya tumbuh lebih cepat jumlahnya. Mungkin antara lain karena jenis-jenis bantuan dan sebagainya mensyaratkan pembuatan rekening baru. Jadi jumlah pembuatan rekening bertambah pesat. Kalau orang dapat KUR, dia harus buat rekening baru. Dia dapat bansos yang sifatnya BLT, kadang diminta harus memiliki rekening bank baru dan seterusnya. Akibatnya banyak sekali rekening bank di bawah 100 juta, isinya nggak ada. Maka rata-ratanya menurun itu. Jadi sementara yang di atas 5 miliar tetap naik, mau dari Oktober 2014 sampai dengan Maret 2019. Lalu itu salah saya, Juni 2022 itu ya, bukan Juni 2021, salah tulis, mohon maaf. Itu Juni 2022, di bawah juga Juni 2022. Yang di bawah 100 juta terus turun, yang di atas 5 miliar terus naik rata-rata. Kalau nilai dua-duanya naik, tetapi yang atas lebih tinggi. Dengan kata lain, tingkat ketimpangan kekayaan, karena ini kan jenis kekayaan
simpanan di bank terkonfirmasi di data LPS, maka orang kayanya juga nilainya makin banyak duitnya berdasarkan satu jenis kekayaan. Si Credit Suisse memperkirakan kisaran ya, itu harta yang bersifat non finansial itu di kisaran 35, terakhir mungkin 38% dari total kekayaan penduduk Indonesia itu bentuknya finansial, salah satunya simpanan. Di beberapa negara maju yang finansialnya lebih besar. Itu ya informasi dari ini. Lalu kenapa demikian? Pertanyaannya. Kalau saya simpulkan sederhana, ketimpangan ekonomi kalau ditarik selama era reformasi itu atau sebelum reformasi sedikit tahun 90 itu jelas memburuk dari ukuran manapun. Bahwa di era Presiden Jokowi klaim membaik, menurut saya tidak tepat. Tapi memang tidak memburuk. Jadi udah timpang, ya bertahan aja timpang. Dari sisi Gini rasio maupun dari sisi pengeluaran, konsumsi lah. Karena konsumsi itu tidak harus pendapatan ya. Bisa saja orang dapat dari bantuan saudaranya atau dapat bantuan apapun, bantuan yang sifatnya natural. Kan ketika disurvei dia termasuk pengeluaran. Pendapatan tidak ada informasi akuratnya karena Bank Dunia juga pakai data pendapatan Indonesia dari data pengeluaran. Nah, lalu kekayaan, ini versi kredit. Kita boleh nggak percaya? Ya, boleh nggak percaya. Itu cenderung memburuk. Itu ketimpangan. Kalaupun ketimpangannya juga tidak bisa disebut memburuk, setidaknya tidak membaik, yang tampak adalah orang yang sangat kaya itu jumlahnya bertambah, kekayaannya yang sangat kaya tidak sekedar kaya. Baik dari data Credit Suisse terkonfirmasi dari data simpanan di bank. Nah, sebabnya apa? Kalau kita nariknya selama era reformasi, berarti kita lihat struktur ekonomi, lihat nilai lebih, dan salah satu cara paling sederhana adalah melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan return, bahwa returnnya itu kita secara rata-rata deposito atau di mix deposito dengan surat berharga negara. Jangan lihat yang terakhir saja di selama kurun tahunan itu. Nah, maka kalau tingkat return dari aset finansial lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, itu ketimpangan pasti meningkat. Sederhananya, orang nggak usah kerja, punya duit 100 miliar, nah, dia penghasilannya berapa? Ngapain dia investasi? Misal investasi di real. Nah, itu hukum sederhananya. Nah, nampak bahwa tingkat bunga dan sebagainya di Indonesia itu memang tinggi dan cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau tabungan Anda di bawah 100 juta mah kecil, bunganya 1,75. Tapi kalau Anda punya 10 miliar, 100 miliar kan sudah gitu toh. Anda punya banyak opsi dan pastilah di atas 5%. Kira-kira begitu. Kan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Bahkan pada saat pertumbuhan ekonomi minus, return-nya yang itu kan tetap positif. 4 atau 5%. Itu satu sebab. Sebab kedua, ya ini berkaitan. Berarti kan pengembangan ekonomi kita itu cenderung memang nilai tambah pada level pertanian rakyat, pada home industri atau jenis-jenis begitu tertentu itu tidak secepat pada komoditas atau pada industri, subindustri atau bisnis-bisnis yang menghasilkan lebih banyak. Jadi otomatis kan dia yang satu bisa. Tentu kalau di netizen tuh ada yang urusan, wah ini korup apa saya nggak sana ya, karena ya, ini datanya data statistik aja, kita bisa main tuduh bahwa para penjual vaksin, para koruptor nggak bisa, yang ada datanya begini. Saya kalau bicara ekonomi tidak kelihatan, ingin mengatakan memang sektor-sektor ekonomi yang tumbuh tampak, dan itu juga terkonfirmasi misalnya penghasilan petani dengan buruh nanti ada buruh industri sektor apa itu kelihatan bahwa memang ada kecenderungan ya memang yang ini baru buruh pekerja ya, kalau pengusaha beda lagi kan tadi ditambah. Tidak mungkin pengusaha mau melakukan kerja jika hasilnya di bawah return dari aset finansial. Ya ngapain kalau saya dapat 5% saja dari bisnis saya, ya nggak usah kerja kan, mending saya beli surat berharga. Nah, dia pastilah mengambil risiko ketika return itu di belasan sampai 20% dengan risiko ya ada. Tapi akibat dia mengambil risiko, dia juga memiliki potensi untuk dapat gain lalu diakumulasi menjadi kekayaan. Kita harus juga sebagai
lebih memberi kesempatan kepada yang sudah akumulasi kapital untuk mendapatkan penghasilan lebih besar dan akumulasi lebih lanjut kapital. Semacam itu. Jadi tidak juga kita dalam perspektif like, dislike, atau benci atau tidak. Dan yang menarik, ketimpangan memang cenderung meningkat di seluruh dunia selama abad 20 dan berlanjut di abad 21. Itu. Tapi tadi kita lihat beberapa negara memperbaikinya. Tidak parah, lalu secara Gini rasio hijau tadi kan menurun. Konteksnya itu bisa dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan editorial di masing-masing negara untuk mengangkat yang terbawah. Nah, Indonesia berarti dalam konteks itu belum efektif. Ya, berbagai bantuan sosial dan sebagainya belum bisa menjadi bantalan agar ketimpangan tidak makin meningkat. Kalau megangi orang yang kaya-kaya agar tidak tumbuh juga, saya kira bukan pilihan yang baik secara kebijakan ekonomi. Demikian, lebih kurang maaf. Assalamualaikum.